my channel. Ini adalah vlog ketiga saya. Saya hari ini akan membahas masalah makan pada anak. Kenapa sih anak saya tidak mau makan? Tapi ini usia rentang 1 sampai 2 tahun. So, kamu harus subscribe dan harus bunyikan loncengnya supaya bisa mengetahui jenis-jenis vlog saya yang akan terbaru nanti dan tidak ketinggalan beritanya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai mengapa anak saya tidak mau makan. Tapi ini untuk kategori 1 sampai 2 tahun. Oke. Ini sebenarnya tidak pernah diajarkan di ilmu kedokteran anak. Jadi ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang dokter spesialis anak. Saya bagi, kenapa sih dibagi-bagi? Di IDAI, di Ikatan Dokter Indonesia tidak ada tuh dibagi-bagi. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Dan sejauh ini apa yang saya ajarkan kepada pasien saya ini berpengaruh pada mereka. Jadi saya bagikan juga kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kemungkinan banget anak usia 1 sampai 2 tahun tidak mau makan. Yang pertama, mamanya membosankan makanannya. Biasanya mama-mama di Indonesia akan memberikan makanan apa coba? Sup. Tiap hari harus pakai sup. Seolah-olah tidak ada makanan lain selain sup di dunia ini. Betul? Yang kemudian kedua, makanan mama kasih itu saja, tidak ada variasi. Misalnya nasi dengan sup, nasi ikan dengan sup, tapi ikannya digitu-gituin doang, dikukus, ditim, kadang digoreng, tapi tidak divariasikan. Nah, variasikannya gimana? Kan mama bisa bikin nugget. Boleh dong untuk 1 sampai 2 tahun? Kan di atas 1 tahun semuanya boleh makanannya, asalkan tidak terlalu pedas dan tidak terlalu banyak rempah-rempah dan makanannya mendekati makanan orang dewasa. Jadi boleh di nugget, tapi homemade bikinnya, bikin sendiri nuggetnya. Nggak tahu caranya? Cari dong di YouTube, banyak kok. Nah, jadi mama harus bervariasi. Baru yang kedua, sup. Tolonglah jangan kasih sup mama. Sekali-sekali kasih krim sup yang enak. Sekali-sekali kasih ya cuma brokoli, tapi brokolinya mungkin dikasih kuah-kuah kental kayak capcay kayak gitu. Jangan kuah-kuah terus membosankan, kecuali anaknya emang doyan ya. Ini kan kita ngomongin masa sweet makan. Jadi mama harus variasi makanan, variasi jenisnya, variasi lauknya. Jangan ayam-ayam terus, jangan ikan-ikan terus, jangan udang-udang terus, diputer-puter. Nah, kalau saya dulu saya bikin 3 menu. 3 menu ini gini maksudnya. Saya bikin 3 minggu menu. Minggu pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu menu pertama. Saya udah bikin. Kemudian saya bikin lagi menu kedua sampai minggu juga, dan menu ketiga itu saya ikutin menu itu. Nanti di minggu kedua udah saya ganti lagi. Nanti minggu ketiga saya ganti minggu ketiga. Nanti minggu keempat balik lagi ke minggu pertama. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seterusnya. Jadi anak saya nggak pusing. Yang kedua, memudahkan kita belanja. Jadi jangan langsung di pasar langsung berpikir makan apa ya anak saya hari ini. Itu mah menyulitkan mama sendiri. Udah berpikir makan apa anak saya hari ini, pas dikasih makan anaknya susah, stres ya kan? Oke, yang kedua, biasanya anak-anak itu suka dengan segala sesuatu yang lucu-lucu. Betul nggak? Balon-balon, lucu-lucu, gambar-gambar Mickey Mouse. Nah, kenapa anak-anak itu harus diberikan sesuatu wadah yang lucu dan unik? Contohnya kayak gini. Saya kan kebetulan punya kafe. Nah, di kafe saya itu ada yang kita menjual nasi goreng atau nasi makanan anak atau bubur atau apapun dengan wadah-wadah tersendiri. Kenapa saya buat begitu? Karena supaya anak-anak tertarik dan suka. Dan rata-rata 99,9% anak-anak tuh habis makan di sini. Jadi wadahnya kita kasih begini. Piring Mickey Mouse, di sininya nasinya, di sininya telurnya, di sininya sosis. Nih, coba lihat deh. Sendoknya aja lucu. Ada yang ini, ada yang Mickey Mouse. Lucu kan? Kemudian kita kasih juga yang begini. Lucu kan? Ada di sininya apa? Di sini boleh supnya, di sini bisa susnya, di sini nasinya kayak gitu. Kemudian lucu kan? Sendoknya juga lucu. Ya, bukan? Nah, anak-anak tertarik. Kenapa? Anak-anak itu fisikalnya, matanya itu selalu, kalau perhatikan ya anak-anak, kalau kemana-mana, gitu kan, matanya kemana-mana. Anak itu tertarik dengan suatu penampakan yang lucu-lucu gitu, menarik hati dia, kasih yang lucu-lucu. Nah, ini waktu supnya. Nah, supnya. Nah, ini adalah sendoknya, Mam. Tuh, kupingnya jadi sendok, jadi nanti waktu kasih makan
Ayo nak, kamu makan sop dari kupingnya si Mickey Mouse. Nah, dia langsung tertarik dong. Terus dia langsung bilang, nih ini bisa begini, bisa begini. Nah, jadi nanti waktu dikasih makan, kuping makan ya, kuping Mickey Mouse kasih makan. Itu salah satu caranya. Pasti dia langsung hap 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 hap. Bahkan beberapa anak usia 6 tahun juga suka banget makan dari sini. Jadi kasih wadah yang menerima. Janganlah kasih gelas bapaknya yang udah tua itu loh, atau yang kaleng, atau juga piring-piring Tupperware yang warna hijau, warna merah. Itu membosankan, Mam. Cari dong alternatif, cari dong usaha, cari dong cara. Oke? Nah, yang ketiga biasanya kalau anak nggak mau makan, mamanya kasih dia susu. Jadi anak nggak mau makan, anak nggak mau makan nih Pak, udah kasih susu aja deh, kata bapaknya. Dah selesai pagi nih, baru jam 12 dikasih lagi makanan nih. Seperti biasa, tetot nggak mau. Telepon lagi ke papanya, Pak nggak mau makan lagi, susu aja. Kasih susu lagi. Sore kasih lagi makan, nggak mau, susu terus. Akhirnya terbentuk paradigma si anak, gua nggak mau makan supaya dikasih susu aja, kan enakan susu daripada makan. Anak-anak lebih suka nelan daripada ngunyah. Ngunyah itu capek banget. Ngunyah itu capek banget. Nah, padahal mereka butuh ngunyah untuk membentuk rahang mereka. Mereka butuh ngunyah untuk menguatkan rahang mereka. Oral motorik itu perlu dilatih dengan kunyahan. Jadi kalau mama kasihnya berupa susu, ini mereka nggak terbentuk. Dan mereka semakin sulit makan karena mereka kan lebih memilih makanan yang cair, sesuatu yang cair, daripada sesuatu yang bersifatnya padat. Sehingga akhirnya begitu dia nggak mau makan. Anak ini kan bisa membaca, ingat ya Mam, anak itu nggak bodoh, anak itu bisa ngebaca pikiran kita. Contohnya nih, kalau ada anak yang habis dia makan, mamanya dia nggak mau kasih makan, terus lama-lama nanti mamanya bilang, yaudah deh susu aja, 1. Nanti yang kedua, susu aja deh, 2. Susu aja deh, 3. Lama-lama terbentuk paradigmanya, oh kalau saya nggak mau makan, mama kasih susu. Cis, mantap nih. Besok-besok gue bilang kagak, supaya gue kasih susu aja. Gue kenyang, nggak perlu ngunyah-ngunyah, dan tenang tidurnya. Mamanya senang nggak? Mama kadang-kadang senang. Dikasih susu kan bervitamin. Tapi ingat Mam, rahang nggak kebentuk, nggak kuat Mam. Dia kan butuh oral motorik, ya Mam ya. Nah, 3 itu hanyalah garis besar mengapa anak sulit makan untuk anak 1 sampai 2 tahun. Nah, nanti yang akan saya kasih lagi video berikutnya adalah untuk anak di atas 2 tahun, dan dua video saya sebelumnya adalah untuk anak 6 sampai 12 bulan. Jadi yang video kali ini hanya untuk anak 1 sampai 2 tahun. Ini adalah garis besarnya. Garis besarnya itu maksudnya saya tidak membahas detail, karena kalau detail juga ibu-ibu udah bisa baca di vlognya atau di websitenya IDAI, Ikatan Dokter Indonesia, atau dari WHO. Mama pasti udah ngerti teorinya. Yang saya berikan ini hanyalah prakteknya sesuai dengan apa yang saya dapat dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman saya juga dari pasien saya. Jadi 3 hal ini, yaitu 1, variasikan jenis makanan, berikan makanan-makanan baru, dan jangan takut mencoba makanan yang baru pada anak. Yang kedua, berikan bentuk-bentuk lucu, wadah-wadah yang lucu untuk anak-anak kita, dan bermainlah bersama mereka sambil makan. Dan yang ketiga, kalau dia berikan susu, kalau dia minta susu, atau kalau mama kasih susu dia terus-terusan, anaknya akan terbentuk paradigma kalau makannya tidak mau akan dikasih susu, sehingga akan menyulitkan mama untuk ngasih makan semakin ke depannya. Jadi kalau dia nggak mau makan, stop makan itu, dan biarkan dia lapar sampai makanan berikutnya. Apakah anak akan masuk angin atau kembung? No. Anak saya begitu. Anak saya tidak akan saya kasih makan selama dia belum menghabiskan makanan yang pagi. Jadi saya memberikan jeda, memberikan waktu untuk perutnya, supaya perutnya itu bisa mengenali sensasi lapar. Kalau mama kasih terus susu di saat dia lapar, maka sensasi laparnya akan tergantikan dengan kata-kata, kalau saya lapar, maka makanan saya adalah minum susu. Mama nggak mau itu terjadi, bukan? Kalau begitu, ikuti 3 langkah sederhana berikutnya, dan biasanya kalau mama ikuti dengan benar-benar, akan ada perubahan pada anak Anda dalam waktu
waktu ya 2-3 minggu. Nggak gampang ya Mam ya, nggak dalam waktu 1-2-3 hari. 2-3 minggu dia akan menunjukkan perubahan minat terhadap makanan yang sajikan. Oke, nantikan vlog saya selanjutnya mengenai makan pada anak usia di atas 2 tahun. Mengapa anak di atas 2 tahun makin sulit makannya? Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya.